kalau kita mendengar ulama berkata ini sunnah Rasul, atau kita mendengar ustadz ceramah ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul begini loh, ketahuilah itu boleh jadi sunnah Rasul menurut pemahaman ulama itu, belum tentu menurut ulama lain. Jadi tidak pasti. Ya, contoh umpamanya masalah kunut subuh. Kalau kita tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sunnah Rasul dalam sholat subuh? Pasti jawab Imam Syafi'i, sholat subuh itu menurut sunnah Rasul pakai kunut. Ya. Tapi kalau kita tanya Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana sunnah Rasul dalam sholat subuh? Jawabnya tidak pakai kunut. Ya, sebab kunut itu menurut Ahmad bin Hambal adalah bid'ah. Jadi kunut subuh itu sunnah menurut Imam Syafi'i, tapi bid'ah menurut Imam Ahmad bin Hambal. Begitupun dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya, meletakkan tangan. Ada yang mengatakan sunnah Rasul itu di sini. Ada yang antara dada dan pusar. Ada yang lurus. Ya, begitu juga membaca Fatihah. Ada yang mengatakan sunnah Rasul itu membaca basmalah jangan jahar. Ada yang mengatakan sir dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi lagi, kita jangan tertipu oleh orang-orang yang mengatakan ini sunnah Rasul. Boleh jadi ini sunnah Rasul menurut pemahaman seorang ulama, tapi belum tentu menurut pemahaman ulama lain. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena ya, dalil nas Al-Quran dan hadis itu ada dua macam sifatnya. Satu bersifat qat'id dilalah. Qat'id dilalah artinya Al-Quran atau hadis yang hukumnya pasti. Ulama sepakat ayat ini menunjukkan ini. Seperti ya tentang kewajiban sholat, aqimis sholat. Ulama sepakat bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Tidak ada yang mengatakan itu sunnah. Begitupun wajibnya puasa Ramadan. Begitupun haramnya berzina, haramnya mabuk, haramnya membunuh, haramnya durhaka dengan orang tua. Ulama sepakat ini dalil yang bersifat qat'id dilalah. Nah, ada dalil Quran atau hadis yang bersifat zonid dilalah. Zonid dilalah adalah Al-Quran atau hadis yang memberikan banyak pengertian. Maka ulama berbeda pendapat. Ya, seperti lamastumun nisa. Lamastumun nisa menurut Imam Syafi'i itu maknanya menyentuh. Tapi menurut Imam Malik itu maknanya bersetubuh. Makanya ulama berbeda paham dalam memahami hukum menyentuh wanita yang bukan muhrim setelah wudhu. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi kalau kita tanyakan Imam Syafi'i, sunnah Rasul. Ditanyakan Imam Malik, itu sunnah Rasul. Nah, jadi yang bersifat zonni, dalil-dalil yang bersifat zonni, itu kalau dalam bahasa gaulnya, bahasa now, itu adalah maybe yes, maybe no. Ya, seperti apakah menyentuh wanita itu batal wudhunya? Kalau kita tanya Imam Syafi'i, ya batal. Nah, maka mazhab Syafi'i mengatakan batal itu maybe yes, maybe no. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau kita tanya Imam Malik, bagaimana menyentuh wanita, batal atau tidak? Dia jawab, tidak batal. Nah, pendapat Imam Malik itu juga maybe yes, maybe no. Mungkin benar, mungkin salah. Jadi dalil-dalil yang bersifat zonid dilalah itu maybe yes, maybe no. Zikir setelah sholat, ya, apakah bid'ah atau bukan? Maybe yes, maybe no. Ya, baca yasin tempat orang takziah, maybe yes, maybe no. Mungkin iya, mungkin tidak. Nah, dalam hal ini ulama-ulama yang berfatwa, yang memahami dalil-dalil yang bersifat zonni, itu kalau mereka benar mendapat 2 pahala dan pengikutnya pun dapat pahala. Dan kalau mereka salah, yang saya katakan maybe yes, maybe no tadi, itu pun kalau dia salah dia tetap mendapat pahala dan pengikutnya pun dapat pahala. Jadi pengikut Syafi'i dapat pahala, pengikut Maliki dapat pahala, pengikut Ahmad bin Hambal juga mendapat pahala. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini, dalam dalil-dalil yang bersifat zonid dilalah,
kita umat Islam wajib toleransi dan haram hukumnya merasa dirinya paling benar karena tidak ada contoh dari sahabat, dari tabi'in dan dari ulama salafus soleh. Inilah yang harus kita pahami.